Hadirin yang dirahmati Allah, agar keberkahan senantiasa menyertai kajian pagi ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya sampai jam 5:30 Ustaz. Nanti 20 menit untuk tanya jawab, sehingga berakhir pada jam 5.45. Suruk jam 5.33, sedang duha jam 5.57. Ya, jadi jam 6 kurang 3 menit. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamdan lillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Nikmat itu sungguh tak terhingga, dalam arti nikmat dunia yang kita dapatkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menjanjikan nikmat hidayah. Dan nikmat hidayah ini adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk dalam perjalanan hidup kita. Itu adalah kenikmatan yang paling tinggi dan mesti kita berusaha untuk mendapatkannya. Di pagi yang berbahagia ini kita berusaha untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang nikmat Allah dalam arti hidayah, yaitu dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita terhadap apa yang menjadi keperluan kita di dalam hidup ini, bahwa Allah itu memiliki asma dan sifat. Jadi asma dan sifat yang mulia itu miliknya Allah, bukan miliknya kita. Dan kita mungkin berusaha untuk mengambil contoh saja, tapi tidak mungkin sempurna seperti pemiliknya. Karena al-asmaul husna itu miliknya Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahi al-asmaul husna. Jadi walillahi, dan miliknya Allah. Karena Allah itu sendiri adalah lafdzul jalalah. Asma yang paling agung itu adalah Allah. Dan Allah itu susunan hurufnya itu sempurna. Bila tidak dipakai alifnya, itu jadi lillahi. Kalau ada alifnya, Allah. Tapi kalau dia dihilangkan alifnya, jadi lillahi. Jadi lillahi, majar majrur. Miliknya Allah. Kalau dihilangkan lagi lamnya, jadi lahu dia. Miliknya Allah.
Kalau lillahi untuk Allah. Lahu miliknya. Kalau dihilangkan lamnya lagi itu jadi hu, dan hu itu adalah singkatan dari huwa. Ya, kalau kita baca Al-Quran la ilaha illa huwa, tapi kalau kita berhenti wakaf la ilaha illahu. Jadi Allah itu sempurna. Yang bersama dengan kita ini itu bukan Allah dalam arti zatnya, tapi yang bersama dengan kita itu asma dan sifatnya. Jadi Allah itu berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Nah, kebersamaan Allah ini adalah dalam asma dan sifatnya. Bahwa Allah itu punya asma dan sifat yang disebutkan dalam hadis itu ada 99. Tapi ada seorang ulama yang mengumpulkan asma dari Al-Quran dan hadis itu sampai 1000. Jadi yang bersama dengan kita ini itu asma'nya. Maka kalau kita perhatikan para nabi dan para rasul itu kalau berdoa, itu adabnya terakhir itu mesti dia, kalau dia memohon sesuatu yang luar biasa, itu adabnya itu mesti dia menyebut Asmaul Husna. Seperti umpamanya Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismaila Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu membangun bangunan Ka'bah itu bersama putranya Ismail. Setelah selesai dia berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal-amal kami ini, pekerjaan kami ini, karena ada yang menyaksikan. Cuma dia berdua. Tapi adabnya Nabi Ibrahim ini, dia menyebut Asmaul Husna. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Makanya ada orang yang punya pemahaman itu tidak perlu berdoa sampai Allah itu sudah Maha tahu. Tapi kenapa Nabi Allah Ibrahim berdoa? Itu untuk memberitahu bahwa dia itu hambanya. Kalau kita tidak berdoa itu sombong artinya. Dan Nabi Ibrahim memberitahu bahwa kami ini loh hamba Allah. Seandainya kami tidak berdoa, itu Allah As-Sami Al-Alim. Tapi kami berdoa ini untuk memberitahu bahwa kami ini hamba. Hamba. Nah ini adab. Lalu Nabi Ibrahim pernah berdoa setelah itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 129 yang Nabi itu meminta yang luar biasa. Minta Nabi utusan. Lalu Nabi berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Lalu Nabi menyebut innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah nanti seorang utusan yang berasal dari kaum mereka sendiri ini ya Allah, orang Mekah. Yang tugas-tugasnya itu akan membacakan ayat-ayat Engkau kepada mereka ya Allah. Dan yang akan mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah kepada mereka. Dan yang akan menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Coba kita perhatikan kenapa Nabi Ibrahim itu sudah berdoa. Orang berdoa ini kadang-kadang masih nanya itu. Sampean ya apa doanya? Alhamdulillah saya ini sudah 2 bulan sambil sholat malam tidak dapat masih. Nanya itu.
Tapi Nabi Ibrahim itu mengakhiri dengan innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Ini hamba ya Allah. Yang meminta ini hamba. Boleh jadi redaksinya tidak benar. Dan memang ternyata redaksinya itu dirubah sama Allah itu. Susunan redaksinya itu dirubah. Asbab dia menyebutkan innaka antal azizul hakim. Lalu Allah mengabulkan doa itu di surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Lalu Allah mengabarkan seperti nikmat-nikmat yang telah aku anugerahkan kepada engkau, maka aku utus seorang nabi utusan yang berasal dari jenis kamu sendiri. Apa tugas-tugasnya? Sama yang pertama, yatlu alaikum ayatina, yang akan mengajarkan ayat-ayat kami kepada kamu. Tapi doa tadi yang pertama itu wa yuzakkihim itu nomor 3 itu. Dirubah oleh Nabi Ibrahim jadi nomor 2, wa yuzakkikum. Setelah dibacakan ayat-ayat ini, suruh mereka menyucikan diri. Jangan sampai berlaku syirik kepada Allah. Jangan tidak menggunakan Asmaul Husna dalam semua kesempatan untuk kita meminta kepada Allah. Bersihkan dulu. Setelah dibersihkan, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Baru diajarkan Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, ilmu. Jadi kalau ulama mengatakan al-adab fawqal ilm, adab itu didahulukan sebelum orang menuntut ilmu. Artinya orang itu harus menyucikan niatnya dulu, dibersihkan, ikhlas, baru dia menuntut ilmu. Sehingga kalau ilmunya belum datang, dia masih bersabar. Kalau ilmunya tidak datang, kadang gurunya disalahkan. Subhanallah. Jadi ini adab. Kalau kita meminta sesuatu yang luar biasa, maka jangan lupa kita itu menggunakan Asmaul Husna sebagai penutupnya untuk mengembalikan kembali bahwa semua itu Masya Allah, kehendakmu saja ya. Kalau engkau berkehendak, tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Tapi kalau Allah mengendalikan, pasti itu yang terbaik buat kita, karena Allah yang paling tahu tentang keadaan diri kita. Lalu pada ayat berikutnya ini, setelah Allah memberitahu walillahil asmaul husna fad'uhu biha, mintalah kamu dengan menyebut asma itu. Nah, tapi Allah mengingatkan, nah ini nanti kaitannya dengan dukun. Di ayat berikutnya ini. Wadhurul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Wadhurul ladzina yulhid ini menyimpang, dan biarkan orang-orang yang menyimpangkan kebenaran Asmaul Husna itu. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Nanti Allah sendiri yang akan membalas perbuatan mereka itu. Karena kalau kita ngurusin dukun, kita disalahkan kan, tidak ada hukum positifnya. Siapa yang tahu kalau dia itu punya niat jahat sama kita? Pembangunnya juga jam 2. Ya juga berwudu. Tapi ayat-ayatnya dibolak-balik. Dan saya diberitahu orang Madura itu kalau sudah tidak suka sama orang katanya, itu kadang-kadang ayat itu seenaknya kalau sudah ketemu sama dia diterjemahkan dengan bahasa Madura. Seperti alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, kayak tabu katanya. Nanti itu sampai itu. Sampai itu. Siapa yang menyampaikan itu? Jin. Sampai. Dan itu ada pelajarannya di pesantren keng tek-ngetek. Benih kiai saya beri. Mulai TV kayak tapi peserta juga. Beli sendiri itu. Mujarrabat itu. Terus diotak-atik sama dia. Ada memang. Dan Allah yang memberitahu.
Allah yang memberitahu. Maka kita mesti menghadapinya dengan Asmaul Husna. Jangan pergi ke dukun lagi. Karena untuk membentengi diri ini Allah itu sudah menurunkan ayat yang isinya itu Asmaul Husna. Seperti Nabi SAW bersabda, aku ini tidak pernah membaca ayat ruqyah yang lain untuk melindungi diriku setelah turun qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Karena dua ayat ini sudah cukup. Lalu ayatul kursi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Jadi kita dalam hidup ini memang mesti berlindung kepada Allah. Dan cara berlindung kepada Allah itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis, Nabi itu mengajarkannya dengan membaca Asmaul Husna atau menjadikan Asmaul Husna itu bagian dari rangkaian doa. Makanya kalau kita berdoa itu yang paling baik sudah pakai yang dari Nabi. Kalau ngarang sendiri itu panjang, tidak jawamiul kalim, tidak menghimpun kalimat yang singkat. Nah, seperti contoh yang saya akan sampaikan ini, masih ada waktu 10 menit lagi. Di awal surat Al-Hadid, ya, surat yang ke-57, itu Ibnu Katsir rahimahullah setelah menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu menjelaskan ayat yang ketiga di dalam surat Al-Hadid ini. Saya bacakan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Irbad bin Sariyah bahwasanya ia pernah menyampaikan hadis kepada mereka bahwa Rasulullah SAW pernah membaca Al-Musabbihat sebelum tidur dan beliau bersabda, Inna fihinna ayatan afdalu min alfi ayah. Sesungguhnya di dalamnya terdapat satu ayat yang lebih baik dari 1000 ayat. Jadi satu ayat ini kalau kita baca itu lebih baik daripada kita membaca Al-Quran 1000 ayat. Jadi ayatnya harus dijadikan dzikir sama kita. Harus dijadikan dzikir. Dan ini kaitannya nanti dengan kesulitan hidup. Ya, karena manusia ini lebih banyak bercerita dengan orang lain itu kesulitan hidupnya, bukan kesenangan hidupnya. Kalau kesenangan pas kampung, tapi kalau kesulitan itu kepengen dibantu. Dan itu tabiat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu di sini, sesungguhnya di dalamnya terdapat satu ayat yang lebih baik dari 1000 ayat. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i melalui jalan Baqiyah. At-Tirmidzi mengatakan hadis tersebut hasan gharib, dan ayat yang dimaksudkan dalam hadis tersebut wallahu a'lam adalah firman Allah, huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir, dialah Allah yang zahir, dialah Allah yang batin. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut, insyaallah kepadanya kepercayaan terarah dan kepadanya pula tawakal disandarkan, dan cukuplah dia menjadi pelindung, dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya ingin menyampaikan satu zikir Asmaul Husna, dan di dalamnya itu mengandung doa yang ini lebih baik kalau kita bisa menghafalnya, karena ini yang akan menjadikan wasilah buat kita supaya kita itu terhindar pertama dari utang, yang kedua kita itu dijadikan orang yang jiwanya itu kaya dan tidak menjadi orang yang fakir.
Imam Bukhari meriwayatkan Yahya berkata, yang mengetahui segala sesuatu secara lahir dan batin. Dan Syekh kami Al-Hafidz Al-Mizzi berkata, Yahya di sini adalah Ibnu Ziyad Al-Farra, yang ia mempunyai sebuah kitab yang diberi nama Ma'ani Al-Quran, dan banyak hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan hal tersebut. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW senantiasa berdoa ketika hendak tidur. Nah, ini ketika hendak tidur mana ini? Ketika akan tidur, doa ini selalu dibaca. Nah, dan ini intinya dari ayat yang nomor 3 tadi, wal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, doanya ini. Jadi kalau kita sudah berwudu, berbaring di tempat tidur, atau kita duduk sejenak, kita baca doa ini. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, Rabb langit yang berlapis 7. Jadi awalnya sudah menyebut ya Allah. Allahumma rabbas samawati. Rabbnya langit, as-sab'i wa rabbul arsyil azim, yaitu Rabbnya langit yang berlapis 7 dan ars yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai'. Ya Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Manzilat Taurah wal Injil wal Furqan. Ketika menyebutkan ya Rabb kami yang dan Rabb segala sesuatu yang telah menurunkan Taurat, yang telah menurunkan Injil, dan telah menurunkan Al-Furqan. Artinya orang Yahudi diberi Taurat, orang Nasrani sudah diberi Injil, orang Islam sudah diberi Quran. Artinya Allah sudah penuhi hidayahnya. Kalau mereka menyimpang, itu bukan salahnya Allah, karena rambu-rambunya sudah diberikan. Falikal habbi wan nawa, la ilaha illa anta a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatih. Yang menumbuhkan biji tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan, tidak ada ilah selain Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau pegang ubun-ubunnya. Antal awwalu falaisa qablaka syai'. Engkaulah yang awal dan tidak ada sesuatu yang mendahului. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Dan engkaulah yang akhir dan tidak ada setelahnya dari sesuatu. Wa antad dhahir falaisa fawqaka syai'. Dan engkaulah yang dhahir, maka tidak ada di atas ini, di atas sesuatu yang tanpa kecuali Engkau ya Allah. Wa antal batin laisa dunaka syai'. Dan engkaulah yang batin, tidak ada yang tersembunyi dari apa yang menjadi asma-Nya Allah. Ifdi anna dain wa aunina minal faqri. Ya Allah, bebaskanlah kami dari hutang dan bebaskanlah juga kami dari kefakiran atau kemiskinan. Ini doa penuh dengan Asmaul Husna. Makanya Asmaul Husna itu adalah wasilah, perantara untuk menyampaikan maksud kita itu adalah Asmaul Husna. Makanya wasilah itu ada. Cuma yang menjadi persoalan itu kan berwasilah kepada orang yang sudah meninggal. Tapi berwasilah dalam hadis itu boleh dalam 3 hal. Pertama dengan Asmaul Husna, karena Allah memiliki nama yang terbaik. Yang kedua dengan amal soleh. Sebutkan amal soleh, seperti Nabi Ibrahim menyebutkan amal solehnya. Rabbana taqabbal minna. Atau kita mendatangi orang yang
memang pantas untuk dimintai tolong, berdoa kepada Allah karena dia dekat kepada Allah. Atau orang yang sudah sepuh atau orang tua kita, datangi, doakan saya. Kalau sampean nanti dalam perjalanan, ikutkan saya dengan doa-doa yang kamu sampaikan kepada Allah. Seperti Sayyidina Umar pernah berangkat umrah, lalu Nabi itu mengatakan, ya Umar, la tansani bi du'aika. Ya Umar, jangan lupakan aku dengan doa-doa kamu. Ikutkan. Kalau kamu berdoa, sebut namaku ini. Mintakan kepada Allah keselamatan, mintakan kepada Allah kesehatan. Jadi kalau kita ada orang musafir itu jangan lupa oleh-olehnya, jangan. Minta doa. Doanya makbul mereka ini. Terutama orang pergi haji, umpamanya. Datang itu. Sampean sebut saya walaupun sekali di depan multazam. Sebut. Doakan semua jamaah Masjid Al-Ikhwan, mudah-mudahan sehat walafiat. Jadi itu penting karena memang kita boleh berwasilah dengan orang yang bisa menyampaikan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan Asmaul Husna. Jadi memang Asmaul Husna ini adalah kekayaan hambanya Allah yang beriman untuk menggunakan setiap kesempatan apa yang dia inginkan itu untuk menggunakan wasilah Asmaul Husna ini untuk menyampaikan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang paling kuasa, yang paling tahu dengan doa kita. Apakah redaksinya perlu diperbaiki atau mungkin rezekinya itu bukan seperti yang kita minta, tapi Allah arahkan kepada yang lebih bermanfaat buat kita, karena dia Al-Aziz Al-Hakim. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan banyak sekali ma'asyiral muslimin rahimakumullah di Al-Qur'an, kalau kita mau membedah lagi tentang Asmaul Husna ini untuk lalu menjadi pelajaran dari kita, terutama kehidupan yang dialami oleh para nabi dan rasul, karena mereka itu ujiannya paling berat. Asyadul bala, katanya Nabi, asyadun nasu balaun al-anbiya, tumal amsal fal amsal. Ujian yang paling berat itu oleh Allah yang diturunkan kepada manusia, itu diturunkan kepada para nabi. Setelah itu as-salihun, baru orang-orang soleh yang mengikuti sunnah Nabi, itu yang paling besar ujiannya. Tumal amsal, kemudian yang semisalnya, tumal amsal. Kemudian ulama yang di bawahnya lagi, orang soleh yang di bawahnya, sampai yang terakhir. Itu mesti diuji oleh Allah. Saya kembalikan kepada Pak Sodik untuk selanjutnya, mungkin ada soalnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masih punya banyak waktu, ini 25 menit. Mari kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan sebelah kiri ada. Kalau ibu-ibu mau bertanya monggo. Yang tengah ada Pak Sabi'i, Pak Bandra. Yang sebelah kiri ada Pak Sis. Asal sini ada Pak Haji. Pak Sis monggo. Terima kasih Ustadz, Bapak Moderator. Memang sengaja saya penkan karena di WA ada Asmaul Husna di Al-Ikhwan. Menarik mengenai Asmaul Husna Ustadz, saya pernah baca bahwa semua manusia itu hasil penelitiannya adalah garis tangan kanan kiri itu membentuk angka 81 dan 18 katanya itu sokeh hasil penelitian secara ilmiah, selalu itu katanya itu. Nah, kemudian ada pendapat bahwa manusia yang lahir di bulan Ramadan itu pasti
masuk Islam. Nah ini apa? Karena pengalaman, maaf istri saya itu betul, saya tanya lahirnya bulan Ramadan masuk Islam, apakah ini betul atau gimana? Terus satu lagi, mohon izin Pak Moderator, tadi dikatakan, maaf karena telinga saya itu sesayup-sayup, bahwa Allah itu yang awal, yang akhir, kan itu tadi kalau tidak salah itu. Ada pendapat bahwa Allah itu awal tok, tidak ada akhir. Yang kedua, manusia itu dari ada, tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Nah, yang ketiga, dunia itu dari ada, tidak ada menjadi tidak ada. Itu. Ini pendapat ini gimana menurut Ustadz? Terima kasih. Jadi kalau kita mau mengambil pelajaran dari makhluk Allah ciptakan ini, boleh-boleh saja sebetulnya. Karena memang semua ciptaan Allah ini kan memang untuk dipelajari dan diteliti. Dan itu salah satu fungsi kita sebagai khalifah fil ardh. Dan itu sudah dites oleh Allah di depan malaikat, lalu malaikat mengatakan aku ini tidak tahu, tidak mengetahui kecuali apa yang Allah ajarkan kepadaku. Nah, tapi manusia diberi kemampuan untuk berkreasi, dan itu sudah selesai. Artinya Islam tidak mempersoalkan itu. Cuma ketika kita mengeksplor alam semesta ini, termasuk yang ada pada diri kita, karena kalau dalam ilmu filsafat itu ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Makrokosmos itu alam semesta, mikrokosmos itu alam diri kita ini. Jadi diri kita ini susunan sel-selnya itu seperti alam semesta. Nah, itu makanya lalu kedokteran itu macam-macam, mulai dari kedokteran yang mengurusi rambut sampai mengurusi kuku, dari urusan jantung sampai urusan penyempitan pembuluh darah. Jadi semua itu bisa dikaji dan terus akan bertambah ilmu itu. Artinya orang-orang yang punya keahlian bidang-bidangnya masing-masing. Tapi masalahnya kalau tadi ditanyakan masalah yang awal dengan yang akhir, nanti doa ini bagus kalau kita pelajari lagi. Di sini kan ada zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan menyebutkan Asmaul Husna tadi itu, wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin, 4 ini. Ketika menyebutkan antal akhir, engkaulah yang akhir ya Allah, walaisa ba'daka syai'un, maka tidak ada setelah itu sesuatu pun tidak ada. Artinya setelah ini hancur semua ini, alam semesta ini, yang tersisa itu cuma Allah yang akhir. Kemudian yang kedua, wa antad dhahir. Yang pertama awal, ya itu tadi saya kelewatan. Yang pertama, antal awwalu falaisa qablaka syai'un. Engkaulah yang awal dan tidak ada sesuatu qablaka, sebelumnya. Tidak ada. Makanya Allah itu tidak bisa dipersoalkan sama kita itu, karena Allah itu adanya sebelum kita ada. Dia sudah ada. Sebelum Allah memiliki asma dan sifat itu, Allah itu sudah ada. Ketika manusia ini tidak memerlukan asma dan sifat, karena sudah hancur semua, Allah itu yang akhir. Allah itu tidak ada yang, artinya di sini wa antal akhir falaisa ba'daka syai'un.
dan tidak ada setelah engkau kecuali engkau yang akhir. Nah, kalau kita berbicara ada dan tidak ada tadi itu kita ini berbicara ada itu, atau kita mengatakan tidak ada, itu karena ada kan. Tapi Allah ini belum kita kenal tidak adanya itu, artinya dia ada sebelum tidak ada. Dia sudah ada awal. Maka tidak bisa Allah itu dibuat perumpamaan dengan perjalanan hidup manusia ini. Tidak bisa. Kalau kita menggunakan analog itu, maka kita mesti menyimpang. Karena memang Allah sudah memberitahu wal awal wal akhir. Tidak mungkin kita memikirkan. Kalau kita nanya umpamanya ya, saya dulu pernah nanya dan bingung ketika saya belajar filsafat. Kalau Allah itu memang kuasa katanya, lalu yang menciptakan Allah siapa? Siapa yang menciptakan Allah? Allah itu awal, itu Allah itu sudah ada. Nah, kita punya barang ini dikatakan tidak ada karena tadi kan ada itu. Kalau tidak pernah ada, tidak pernah dibahas. Kalau tidak ada dari awal, itu kita tidak bisa bahas. Tapi Allah ini tidak ada dari awal, artinya dari awal dia sudah ada, kita itu bisa membahasnya. Maka itu bukan ranahnya kita. Bukan ranahnya kita. Ranahnya kita ini membahas dalam hadis itu tafakkaru fi khalqillah. Kita ini disuruh berpikir oleh Allah itu tentang makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tapi kita tidak diperintahkan untuk memikirkan zatnya Allah. Karena kita ini bakal musnah. Kemudian yang terakhir tadi apa itu? Sudah. Dikatakan bahwa Allah itu ada. Oh ya sudah. Manusia itu tidak ada menjadi ada. Tapi dunia seisinya itu dari tidak ada menjadi ada dan tidak ada lagi gitu. Ya benar. Katanya ya, begitu itu. Ya. Ya. Jadi manusia itu memakanya kekal rohnya itu. Nanti di akhirnya di surga neraka itu katanya. Kalau Allah itu dari awal ada, memang tapi tidak ada akhirnya, katanya begitu itu. Tapi ya, kalau benar. Dunia seisinya dari tidak ada menjadi ada terus lebur, tidak ada lagi sama sekali gitu. Enggak ada pendapat begitu. Mohon maaf. Pak Sabi, asal dia berhenti sampai di situ sudah bagus. Jangan dia lalu tidak berhenti, karena ada orang tidak berhenti karena orang mati itu sudah tinggal tulang belulangnya, ya mati sudah mati, selesai. Baik, saya kembalikan. Pak Sabi, monggo. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yang ingin saya tanyakan tadi tentang hamba Allah. Saya dijelaskan bahwa hamba Allah itu adalah apakah orang-orang yang taat saja yang disebut sebagai hamba Allah seperti Nabi Ibrahim dan putranya itu. Nah, orang kafir itu bisa disebut juga sebagai hamba Allah. Terima kasih. Ya, orang kafir itu tetap hamba Allah. Sama dengan kita. Cuma Allah itu menyebutkan hamba Allah yang kafir itu hidupnya itu kayak binatang. Artinya makan, tidur. Tapi dia hamba Allah. Mau tidak mau dia mesti kembali kepada Allah. Hambanya Allah dia. Cuma dia ini waktu di dunia itu karena dia sombong, menutupi hatinya itu dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia nanti di akhir hayatnya itu dan terutama ketika di padang mahsyar dia itu akan menjadi orang yang paling berputus asa.
Tapi karena dia hamba Allah, bahkan kalau nanti kita baca itu, karena kemarin saya khutbahkan di masjid, di surat Al-Baqarah ayat 30 ayat 37 sebelum 38 39 itu Allah mengingatkan bahwa kalau kita ini mau berdakwah kepada orang kafir dan orang kafir itu lalu dia mau mengikuti hidayah dari Allah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau mereka fa'in tawallau, kalau mereka itu berpaling, kamu tidak ada urusan dengan mereka, tapi mereka tetap akan memusuhi kamu. Tapi nanti yang akan menolong kamu orang yang beriman itu Allah. Maka kita itu jangan sampai kayak kehabisan semangat tuh karena ngomongin oligarki, umpamanya. Oligarkinya juga gaib gitu. Kayak jin. Orangnya yang mana, kekayaannya berapa, ya kita tidak tahu. Jangan sampai kita terkecoh. Kalau benar mereka itu, serahkan saja sama Allah. Karena Allah yang akan menolong kita. Itu harus jadi keyakinan. Tapi kita terus harus berdakwah walaupun kepada orang kafir. Nabi itu kepada orang yang sudah sangat durhaka seperti Abu Jahal, Amir bin Hisam. Atau waktu Sayyidina Umar masih menjadi preman. Itu sama Nabi itu didoakan dimintakan hidayah itu. Tidak apa-apa. Kita ini kalau berdakwah dengan orang kafir tuh, yang penting kita ini tidak menjual agama kita. Tapi kalau kita mengikhlaskan kopi, onde-onde sama dia itu tidak apa-apa. Kasih saja. Wong kucing aja dikasih sama kita. Nah ini makhluk. Barangkali dia dapat hidayah. Apalagi walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro. Kalau walan Nasoro Nasrani itu kan pakai lam alif itu. Berarti kan ada kemungkinan dia juga taat kepada Allah. Tapi kalau Yahudi itu memang dia walan tardo pakai lam nun itu. Itu selamanya itu. Berat sekali. Seandainya ada itu jarang sekali gitu orang Yahudi masuk Islam. Tidak seperti Nasrani. Berarti kan masih ada kesempatan. Dan mereka tetap hambanya Allah. Ya bukan, kalau bukan hambanya Allah dia enak dia. Bisa nawar kan. Tapi ternyata ya tidak bisa. Kalau jatuh temponya ya ngocur gitu. Patuh. Mari Pak Bandrio. Dengan topik Asmaul Husna Ustaz. Jadi Asmaul Husna ini apa yang disampaikan Ustaz tadi kan ada 99 sifat dan nama Allah. Jadi kita kalau bertawassul dengan mengucapkan Asmaul Husna itu sempurnanya itu yang 99 aja itu yang dibaca Ustaz. Lah kemudian ya istilahnya adabnya itu kan ya juga harus kita menghadap kiblat dan menyebut juga selawat dari Rasul kan gitu Ustaz. Supaya sempurna. Kalau kita bandingkan sebagai hamba ini dengan Rasul itu berbeda. Kalau Rasulullah tidak pernah tertolak itu doanya kalau saya melihat apa perjalanan hidup beliau itu. Ya satu ditolak mengenai umat itu Ustaz. Nah, bagaimana maksud saya itu untuk berdoa ini yang lebih sempurnanya bagaimana? Apakah karena kebutuhan kita kan daripada sifat yang 99 itu Ustaz. Jadi yang kita ambil tawasul yang dengan misalnya ya Wahab kita paham pemberi misalnya, nah itu apakah sudah harus ada urut-urutannya demikian? Apakah satu persatu gitu Ustaz? Maksud saya. Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Baik. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Mi'atan illa wahidan. 100 kurang 1. Man ahsaha barang siapa dapat menghitungnya
dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Wa huwa witrun yuhibbul witra, dan Allah itu tunggal dan menyukai yang ganjil. Jadi kita diperintahkan di sini untuk membaca Asmaul Husna ini, artinya menghitungnya itu dia bisa membacanya sampai 99 kali sebagai zikir, itu juga bagus. Baik. Apalagi kalau dia sampai bisa merenungkan makna daripada Asmaul Husna. Kemudian Asmaul Husna itu di dalam Al-Quran memang tidak langsung disebut sekaligus. Dari itu Asmaul Husna itu bisa melayani maksud dan tujuan dari individu masing-masing yang beriman yang punya masalah. Kalau masalahnya dia rezekinya seret, ya baca Ar-Razzaq. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, tidak apa-apa. Lalu dia baca doa setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baca ya Razzaq, ya Razzaq. Dia umpamanya menghadapi orang yang bengis, jahat sama dia. Baca ya Qahhar, ya Qahhar. Tidak apa-apa. Wahai yang gagah perkasa, hanya Allah saja. Jadi Asmaul Husna itu bisa dipakai oleh kita itu situasi dan kondisinya yang masing-masing berbeda. Masing-masing berbeda. Umpamanya dia kurang baik dengan istrinya atau istrinya kurang baik dengan suaminya, baca Al-Halim, Al-Halim, yang lemah lembut. Halim. Supaya Allah juga mengirimkan sifat itu kepada kita. Karena itu miliknya Allah, bukan miliknya kita. Kita ini loh tidak mungkin terus-terusan Al-Halim kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita ini terus-terusan rezekinya gampang. Mesti ada ujiannya. Maka di saat itu kita minta kepada Allah, karena yang punya, yang bisa menyelesaikan semua persoalan hidup kita ini, semua itu miliknya Allah, bukan milik kita. Miliknya Allah. Makanya Allah menyebut walillahi al-asmaul husna, dan miliknya Allah asmaul husna, itu bukan milik kita. Kita ini cuma membacanya dengan memohon kepada Allah. Ya usahakan berwudu, ya, sholat dulu 2 rakaat, bahwa dia memenuhi syarat untuk minta kepada Allah. Memenuhi syarat. Artinya ya dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Saya kira itu, Pak. Masih ada waktu 5 menit ini, barangkali masih ada. Oke, monggo. Bismillah. Ustadz, apakah boleh Asmaul Husna yang 99 itu dijadikan zikir, Ustadz? Tanpa berdoa. Misalkan hanya menyebut ya Razzaq sekian kali itu, apakah boleh, Ustadz? Terima kasih. Boleh dijadikan zikir itu. Boleh. Setiap pagi kan ada di masjid itu, namanya sebelum sholat subuh ada yang baca. Apa harus urut, Ustaz? Ya, harus urut. Ya karena itu memang ada hadisnya. Kalau di sini hadisnya kan jelas itu, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama 100 kurang 1. Barang siapa dapat menghitungnya. Artinya dia mengurutnya dari 1 sampai 99. Maka akan masuk surga. Artinya orang itu akan masuk surga, maksudnya itu dia membaca itu dengan penghayatan yang tinggi dan dengan pemahaman yang baik. Kemudian dia tadabbur dengan Al-Quran, dari asma-asma yang ada itu semua itu ada dalam Quran. Ada dalam Quran.
Cuma dihimpun oleh Nabi itu jumlahnya 100 kurang 1. Nah, kalau kita jadikan zikir, dia bagian dari zikir. Bagian dari zikir. Karena dia adalah Asmaul Husna. Pamannya kita ini kurang sabar, terus kita as-sabr, as-sabar, as-sabar. Ya, artinya terus kita meminta kesabaran kepada Allah, itu Allah akan kirim kesabaran. Tapi kalau kita punya kesempatan dan kita bisa mendawamkan setiap hari menghafal itu, bagus itu. Bagus. Dan suasananya bisa berbeda. Apalagi kalau kita sampai menghayati. Apalagi kalau umpamanya ada muskil dalam kehidupan itu 99 itu kita bisa paham, lalu kita sampaikan, ini Asmaul Husnanya kayak begini. Nah, kamu menghadapi ini loh doanya yang diajarkan Nabi. Nah, lalu doa itu bisa dipraktikkan. Saya ini baca baru di Riyadhus Shalihin itu masih belum selesai baca bab yang paling panjang itu kitab fadilah, kitab keutamaan. Dan yang paling banyak di situ itu kitab keutamaan doa itu, zikir kepada Allah. Tapi banyak yang tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Ini yang baca seperti saya aja tidak ngamalkan, apalagi yang tidak baca. Yang baca ini loh, tidak ngamalkan. Karena memang tidak jadi kurikulum kehidupan kita. Mestinya kalau ada masalah ya larinya ke Asmaul Husna terus dicarikan zikirnya. Karena dunia ini sudah selesai, dunia ini sudah selesai. Sebelum lahir kita, Allah sudah siapkan semua kepentingan hidup kita. Yang tidak selesai itu bekal kita ke akhirat itu, yang harus dicari. Kalau dunia ini ada apa kita ngoyo-ngoyo, umpamanya kepengin minum kopi, duduk di sebelah depan tuh, sebentar lagi 5 menit dapat kopi sudah. Bi tambulin, tak usah ngodiin kompor. Langsung bi tambulin. Tak kira tapi jual sapi pulang minum kopi. Jadi dunia ini selesai. Yang belum selesai itu bagaimana supaya hidayah itu senantiasa ada pada diri kita. Kuncinya yang utama itu Asmaul Husna. Nah, itu dicocokkan kalau ada masalah Asmaul Husna yang 99 itu disuruh amalkan sama keluarga. Kalau itu yang terjadi, maka berarti sambungannya kita itu loh dengan Allah itu baik. Nah, Allah kan menginginkan kita ini loh, sambungannya sama Allah itu supaya baik. Dan sambungannya dengan Allah itu dijelaskan semua di Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna itu apa? Persoalan-persoalan pelik dalam kehidupan manusia ini, itu semua ada di Asmaul Husna itu. Masalah rezeki, masalah kita ini kerumitan dalam hidup, semua ada di situ. Ada di situ. Jadi kita kembalinya kepada Allah, karena Allah yang memberitahu. Walillahi al-asmaul husna. Lalu apa perintahnya? Fatuhu biha. Minta kamu dengan menyebut asma itu. Artinya 1001 masalah yang kita miliki ini, itu kuncinya di Asmaul Husna ini. Cuma kan kita tidak bisa nyusun sendiri. Tapi Allah sudah nyusun itu dalam Quran. Lalu Allah juga perintahkan apa? Wahyukan kepada Nabi. Nabi sudah menurunkan hadis-hadis. Seperti 4 Asmaul Husna umpamanya. Itu yang Nabi selalu minta itu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini masalah dalam hidup. Orang itu paling pelit dalam hidup itu untuk mendapatkan ketenangan. Orang yang dapat ketenangan, yang dapat hidayah. Orang yang bisa menyelesaikan persoalan hidupnya itu yang bertakwa kepada Allah.
Dan orang yang tidak pusing itu yang mengamalkan sifat al-afaf, yang menjaga kesucian. Al-ghina, yang memohon kepada Allah sebagai asmanya Allah. Allah itu punya asma al-ghina. Ghaniyun anil alamin. Al-ghina itu artinya tidak butuh dengan dunia, tapi dia butuh dengan jiwa. Nah, jiwanya yang harus kaya. Jadi al-ghani itu artinya bukan butuh, tidak butuh, bukan kaya artinya. Cuma yang karena di kamus bahasa Indonesia itu orang yang tidak butuh itu orang yang kaya, maka diartikan kaya. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Sebetulnya Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini. Karena besok ini akan dihancurkan semua. Tidak butuh Allah. Nah, cuma kan karena kita mungkin kurang kajian, dan saya sendiri juga bersyukur Pak Haji Sodik nugaskan saya ini. Saya dapat ilmu ini juga karena kemarin merenungkan ini juga. Iya, subhanallah itu. Allah luar biasa sebetulnya Asmaul Husna ini. Luar biasa. Semua persoalan hidup kita itu ada di sini. Nah, tapi kan kita berusaha menyelesaikan kerumitan ini dengan kerumitan kita juga. Lalu kita aduan pikiran kita. Nah, ini tidak ketemu. Tidak ketemu. Tapi kalau kita berhentikan kita punya pikiran ini, kita kembalikan kepada Allah, karena yang sempurna cuma Allah. Kita tidak sempurna. Nanti kita buka lagi kumpulan doa dan zikir itu, lalu kita kumpulkan. Petir aja itu ada zikirnya kok, ada asmanya itu. Kalau kita dengar petir berbunyi itu ada. Cuma kita ini karena tidak pernah sungguh-sungguh ya, karena orang kampung sejak dulu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ada petir, cuma itu yang dibaca. Tidak nambah sejak dulu itu, tidak nambah. Coba kita dengan kajian ini mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita, lalu kita bisa mengamalkan. Sebetulnya kumpulan Al-Adhkar An-Nawawi itu kitab yang paling dipuji oleh semua ulama yang membacanya, bahwa itu yang paling tertib, yang paling artinya yang paling lengkap itu ada di Al-Adhkar An-Nawawi. Dan itu mayoritas ya memang Asmaul Husna dan apa yang menjadi keperluan hidup manusia ini. Apapun kesulitannya, di situ ada semua itu. Nah, itu terjemahannya sudah banyak. Di Pasar Tanjung ada. Harganya kurang lebih 100.000. Tapi tebal sekali. Dan itu bagus kalau kita baca. Artinya kita pelajari lagi, terus kita pila-pila, terus dibelikan buku. Oh, ini kalau istri saya agak muring-muring, ini Asmaul Husnanya ini, zikirnya ini, tapi saya harus nyiapkan bakso dulu. Artinya dikasih khidmat gitu yang bagus, terus nanti disuruh zikir. Insya Allah ini nanti berubah ini. Kenapa? Karena cuma Allah yang bisa merubah ini. Saya tidak mampu ini. Coba kita praktikkan. Insya Allah jalan keluarnya itu ada. Saya kira itu. Baik saudara, saya kira sudah cukup waktunya untuk menghentikan kajian ini. Sebelum ditutup dengan doa, besok pagi kajian akan diisi oleh Ustaz Muhammad Husairi. Kemudian yang kedua, untuk kebersihan masjid ini, monggo sambil meninggalkan ruangan ini untuk membawa gelas dan piringnya ke dalam tempat yang sudah ditentukan. Kemudian yang tiga,